Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast KPU Kabupaten Pati, Debutcast Demokrasi di Bumi Pati. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber profesional dari KPU Kabupaten Pati, maksudnya profesionalnya struktural di KPU Kabupaten Pati ya. Hari ini kita kedatangan Pak Dedi Pirngadi, Sarjana Teknik. Beliau adalah Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Pati. Selamat datang Pak Dedi Pirngadi. Selamat datang, selamat siang juga Mbak. Gimana hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Oke, setelah menjalani pemilu dan pemilihan secara serentak tahun 2024, bagaimana kesan dan pesannya Pak kemarin itu? Apakah banyak sekali masalah atau lancar-lancar saja atau bagaimana Pak? Terima kasih Mbak. Ini kalau temanya apa ini Mbak ini? Temanya saat ini karena Bapak sebagai profesional di KPU Kabupaten Pati, profesional sebagai struktural maksud saya, Kasubag Teknis, ya Bapak akan mencoba untuk menjelaskan kinerja daripada Kasubag Teknis di KPU Kabupaten Pati seperti itu. Silakan tadi Bapak. menjawab yang kesan dan kesannya dulu aja lah. Kalau kesannya memang pemilu mulai yang serentak ini memang kita berat sekali. Jadi memang ya, karena keterbatasan juga di SDM-nya juga itu, kemudian kita menangani tugas yang sangat banyak dan tidak hanya juga tugas di satu subak saja, kita juga double aja double tugas ya istilahnya, tugas juga dengan bagian membantu bagian lain, kemudian ada tugas-tugas tertentu yang ditugaskan kepada kita juga, misalnya rangkap tugas sebagai PPKOM, kemudian ada lagi yang sebagai bendara dan lain-lain. Jadi memang SDM itu memang harus kuat gitu. Ya alhamdulillah kita selama ini diberikan kesehatan. Alhamdulillah ya Pak. Mohon izin Pak Dedi, Pak Dedi di KPU Kabupaten Pati sejak tahun berapa ya Pak? Nah, saya dari tahun 2004, masuk sini memang sebagai tenaga honor gitu, kemudian memulai mengenal pemilu dari masuk sini 2004, kemudian ke 2009, terus selanjutnya sampai 2024 ini. Pemilunya sudah berkali-kali ya sudah Pak? Berkali-kali, dan sudah mengalami masa-masa mungkin dari awal itu pemilu dulu seperti manual dan aplikasi dan lain-lainnya masih manual, sampai sekarang itu kan sudah lewat internet, jalur dan lain-lain. Nah, dulu belum ada itu. Belum ada. Pada saat pemilu tahun 2004 Pak, kalau seingat Bapak dulu itu pemilunya itu hanya pemilu presiden atau seperti hari kemarin yang tahun 2024 Pak? Dulu itu pemilunya jadi belum serentak ya. Jadi misalnya kalau pemilu ya bareng sama presiden. Habis pemilu terus kemudian ke presiden. Jadi ada jarak. Setelah itu kita istirahat, baru pemilu bupati. Oh seperti itu. Kalau beda seperti yang kalau kemarin kan juga ada jarak. Ya. Tapi jaraknya terlalu dekat. Ya, jadi kita memang harus kerja ekstra. Ya. Kalau di wilayah Kabupaten Pati ini Pak, Bapak menangani untuk bagian teknis penyelenggaraan pemilu, itu pernah nggak Pak mengalami pemilu ulang atau pemilu bagaimana Pak? PSU itu dulu yang tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi memang ada mungkin ada peraturan yang belum masuk. Jadi memang itu mungkin ada celah yang bisa digunakan, sehingga kita pemilunya sudah jalan, sudah sampai satu putaran. Satu putaran akhirnya mungkin ada putaran ke MK, kemudian akhirnya kita mengulang lagi. Oh, itu waktu itu karena apa Pak di tahun 2017 ada pemilu suara ulang Pak?
Karena ada penggantian calon. Oh, karena ada Calon, penggantian ya. calon. Ada calon, jadi mungkin dari dulu itu rekom apa, rekom untuk calon bupati itu mungkin dari daerah ya, dari daerah. Jadi pimpinan yang tahu dulu itu mungkin dari daerah, kemudian yang apa dari pusat, rekom dari pusat itu diambil oleh rekom yang dari daerah. Terus mungkin apa, yang dari pusat, kemudian sebenarnya itu masalah internal ya, kalau masalah internal, tapi mungkin juga masuk ke kita karena kita juga menetapkan pasangan calon itu akhirnya apa itu tadi, jadi setelah satu putaran kemudian ada putusan dari MK itu, kemudian kita terpaksa harus mengulang. Terpaksa harus Ya. mengulang, dan itu berarti energi yang dikeluarkan ekstra double Ekstra, ya Pak ya. ekstra. Oke, oke. Berarti kalau bicara masalah teknis nih ya Pak, dari 2004 sampai 2024 menggunakan teknologi, apakah itu semakin kesini semakin canggih, semakin mempermudah, atau justru semakin mempersulit Pak Yes. kinerja KPU itu sendiri? Sebetulnya itu kalau apa, penggunaan teknologi itu harapannya itu semakin mudah, karena dulu itu memang nah kita biasalah kalau rekap mungkin menggunakan Excel biasa dari tahun 2004 sama mungkin nggih, semakin kesini kan mungkin ada dari pusat kan pengen ada satu eh, data yang bisa langsung terbaca di Di pusat. pusat, Nah, ya. makanya apa ada pengembangan web dan lain-lain. Eh, Harapannya yaitu memang mudah, cuma terkadang memang hambatan itu pada saat akan apa pas mulai pelaksanaan mungkin rekap. Nah itu kadang servernya itu down karena diakses oleh seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia, terutama kemarin waktu pemilu tahun yang 2019. Jadi apa pada saat uji coba itu memang apa aksesnya apa down. Izin Pak, itu untuk 2024 aplikasi maaf apa ya Pak yang down gitu? 2024 itu kemarin ya. Aplikasi apa Pak yang Sirekap. Oh, Sirekap. Kemarin, Yang untuk Sirekap. rekapitulasi ya Pak berarti? Ya, rekapitulasi. Nek dulu kan tahun 2020 kan sudah pernah ada Sirekap. Itu untuk pemilihan kepala daerah juga. Cuma pada waktu 2020 kan kita belum masuk ke tahapan itu. Jadi kita tidak ikut tahapan di situ. Jadi Maksudnya bagaimana Pak? Tidak ikut, Eh, tahapan? 2019 itu kan kita pemilu. Hmm. Kemudian tahun 2020 itu pemilihan pilkada itu, pilkada. Oke, Nah, sedangkan kita kan pilkada kita baru tahun 2017. Jadi tahapan selanjutnya kan tahun 2022. Harusnya ya Pak ya? Cuma Harusnya di tahun 2022. 2022, tahun 2020 kita belum. Harusnya belum. Tapi Sirekap itu sudah dipakai di situ. Oh, Nah, Sirekap. Nah, pada saat tahun 2020 itu lancar, karena memang mungkin yang menggunakan kan hanya sedikit. hanya nggak Nah, 2024 ya. seluruh kabupaten gitu, hanya Ya, kabupaten seluruh tertentu. Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2024 itu dipakai lagi, Dengan model yang sama Pak? Nah, itu mungkin RI yang tahu gitu. Jadi kita kan tahunya kan apa yang tahun 2020 dipakai lagi di tahun 2024. Nah, itu. Kemudian pada saat uji coba itu karena memang mungkin perubahannya itu beda dengan yang tahun 2020. Jadi kalau 2020 hanya sebagian saja, kalau 2024 itu seluruh Indonesia. Jadi itu mungkin servernya down. Kita sendiri kurang tahu lah nanti itu mungkin bagian apa yang menangani aplikasi yang dari RI yang dan pihak pengembangnya. Jadi itu kendalanya mungkin apa. Tapi kemudian setelah rekap di kecamatan itu pada waktu rekap di TPS ya, yang memang kita akui ya. Rekap itu ada berapa aja nih Pak? Kalau itu kan tadi Bapak bilang ada rekap di TPS, ada di kecamatan. Di TPS, nah di TPS itu kita dulu kan di TPS kita saja itu tahun 2024 itu kita jumlah TPS-nya 4.400. 2024. 4.400
4.402 pemirsa, banyak sekali ternyata TPS-nya Belum seluruh di Indonesia. Kabupaten Pati ya Pak ya. Ya. Belum di Itu seluruh waktu Indonesia. pemilu ya Pak? Pemilu. Waktu pemilu. Pemilu. Jadi nggih, gitu dicoba itu masih bermasalah, kemudian pada pelaksanaan kan nggih seperti itu masih bermasalah, cuma kita kan tetap menunggu arahan dari KPR, jadi nanti arahnya seperti apa. Pak, itu tadi kita langsung di terakhir direkapitulasi ya Pak ya. Selain rekapitulasi nih Pak, jadi KPU Kabupaten Pati itu Bapak selaku Kasubag Teknis menjalani tahapan itu dari mana Pak kesibukannya ini Pak KPU Kabupaten Pati ini? Secara teknis Pak? Kalau secara teknis ya. Dari awal itu. Kalau yang pemilu itu kan kita mulai dari pada saat pembentukan partai politik. Pembentukan partai politik. Itu kita kan memang banyak sekali kegiatan ya yang harus kita turun ke bawah, misalnya untuk verifikasi partai politik, verifikasi kepengurusan. Izin Pak, ada berapa partai politik Pak yang terdaftar di KPU Kabupaten Pati? Kalau di Pati itu setelah dilakukan verifikasi itu ada 18. Total ada 18 partai politik. Itu memang prosesnya tidak semudah seperti tiba-tiba jadi. Gimana Pak kesulitan-kesulitan di lapangan tuh Pak? Itu tadi kita harus verifikasi ke bawah, dari kepengurusan, keanggotaan. Nah itu yang paling susah itu yang keanggotaan. Dari keanggotaan itu kita istilahnya mencari orang yang mungkin dianggap sebagai anggota parpol. Parpol itu kita mencari dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Itu yang disampling itu. Jadi dari rumah ke rumah. Dikasih waktu berapa lama Pak tahapan itu verifikasi faktual ya Pak? Faktual itu saya agak lupa itu. Tapi mungkin nggak lama ya Pak? Jadi ada target tertentu ya. Itu yang tiap hari berapa itu kita ada target. Izin Pak, yang melaksanakan verifikasi faktual itu dari Kasubag Teknis sendiri, Kasubag Bapak beserta staf Bapak, atau boleh semua KPU atau dengan surat tugas atau bagaimana Pak? Yang melaksanakan itu karena dulu kan belum terbentuk badan ad hoc. Jadi yang melaksanakan tugas dari KPU seluruh staf dari KPU komisioner sampai komisioner ikut juga Pak? Ikut turun. Ya, ikut turun. Jadi sampai malam juga itu sampai jam dari pagi mungkin jam 9 itu kita sudah turun sampai mungkin jam 9, jam 11 sampai ya hampir tengah malam mungkin kita, kalau mungkin lokasinya agak jauh, kita sampai kantor itu bisa tengah malam. Lokasi agak jauh. Jadi total ada berapa kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Pati untuk diverifikasi faktual nih Pak? 21 kecamatan dengan 406 desa. Wow. 406 desa. Banyak sekali ya. Itu. Setelah verifikasi faktual Pak, apakah itu semua dinyatakan lolos atau bagaimana bisa dinyatakan tidak lolos Pak? Ada yang dinyatakan tidak lolos. Dari berapa dulu itu? 24 atau berapa? Itu 18 yang memang ada di Pati. Yang bisa untuk mengikuti pemilu. Terus itu tadi yang untuk verifikasi faktual untuk parpol. Setelah itu Pak, apa lagi yang dikerjakan? Dari teknis sendiri. Dari teknis setelah itu kemudian pencalonan ya. Dari pencalonan juga. Itu yang untuk pilpres ya Pak ya? Yang pemilu dulu. Nah, pemilu itu jadi dari 18 parpol itu kan masing-masing parpol itu nanti mencalonkan mencalonkan yang akan dipilih sebagai anggota DPRD. Nah itu kita verifikasi lagi juga. Verifikasi lagi untuk calon DPRD-nya. DPRD-nya yang DPRD yang kita dulu itu kemudian itu juga berat juga. Sampai lembur-lembur juga. Izin Pak, untuk yang pemilu itu ada berapa jenis pemilihan selain pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian tadi Bapak juga bilang ada pemilihan untuk DPR, kemudian apa lagi Pak yang harus diverifikasi Pak? Ya, harus diverifikasi itu kalau kita itu dulu yang yang
DPRD, DPRD itu yang apa? eh, DPRD itu ada dari pusat sampai daerah ya Pak ya? DPRD yang di kabupaten. Oh yang di kabupaten. Ya, DPRD. Selain itu juga yang DPD. Yang itu, DPD juga. Total berarti ada berapa? 5 berarti ya Pak ya? Berarti ada presiden, kemudian presiden, DPR, DPR RI, DPR provinsi, DPD sama yang daerah kabupaten. Wah ada 5 itu jadi satu dalam nanti untuk pemilihan di pemilu. Di pemilu. Jadi ada 5 surat suara itu. Tadi kan berarti di awal itu ada verifikasi faktual untuk parpol, kemudian masuk ke pencalonan. Itu juga diverifikasi lagi, diverifikasi kalau lolos bisa mencalonkan gitu ya Pak sebagai anggota calon anggota DPR, sebagai anggota DPD seperti itu. Nah, habis itu setelah pencalonan lalu di tahap ini pemungutan suara. Sudah. Pemungutan suara ya itu juga kebutuhan teknis yang menangani juga. Itu nah prosesnya memang apa ya, setelah badan eco terbentuk itu kan tentunya kita juga melakukan iptek ke baik ke PPK-nya, panitia pemilihan kecamatan. PPK itu apa ya Pak? Panitia pemilihan kecamatan. Jadi memang dari kabupaten itu kan di breakdown, ada panitia pemilihan kecamatan, kemudian ada PPS itu dan suara yang di desa. Oh yang di desa. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan pemungutan itu yang di TPS itu ada KPPS. Oh berarti berjenjang ya Pak? Ya. Ada KPPS untuk yang di TPS, kemudian ada PPS yang di desa, kemudian lanjut ke di kecamatan namanya PPK, lalu setelah PPK nanti masuk langsung ke KPU Kabupaten seperti itu ya Pak? Oke Pak, di dalam perjalanan tadi dari mulai pembentukan partai politik, kemudian pencalonan, kemudian masuk ke pemungutan suara, kemudian terakhir rekapitulasi ya Pak. Itu semua jadi menggunakan teknologi atau manual Pak? Direkap saja yang pakai Sirekap tadi Pak? Atau ada banyak? Ada aplikasinya. Kalau yang pencalonan itu pakai Silon. Pakai Silon. Aplikasi Sistem untuk pencalonan. informasi pencalonan. Itu. Jadi kalau semua yang data masuk ke Silon. Masuk ke situ. Kemudian kalau yang di parpol rekap, yang itu rekap udah pakai Sirekap. Sirekap. Yang untuk yang tadi yang untuk verifikasi faktual untuk parpol Pak pakai Sipol ya pakai itu. Sipol. Jadi semua ada Sipol juga. Yang memang menyatakan sebagai anggota itu harus masuk ke Sipol semua. Apakah itu ditangani oleh KPU sendiri ataukah ada pihak lain Pak? Ya, itu ya dari KPU. Dari KPU sendiri, dari Bapak dan staf yang ya bekerja. Tentunya karena memang yang mencalonkan itu banyak ya kita tidak bisa bekerja sendiri teknis. Kita tentu bekerja dengan bagian lain juga. Izin Pak, ada berapa total di dalam subbag teknis selain Bapak sebagai kasubag? Waktu itu Pak? Waktu itu berapa orang? Saya sendiri kasubag 1 orang, kemudian staf saya itu 3 kayaknya. 3 dan 4 ya. 3 dan itu menangani semua web sistem informasi itu tadi ya Pak? Sendiri yang menangani. Sendiri yang pegang. Jadi ada yang luar biasa hebat ya Pak ya. Itu berapa total jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Pati Pak yang harus ditangani? Dari semua pemilu dan pemilihan yang paling berat ditangani KPU Kabupaten Pati Pak, itu di tahun pemilihan tahun berapa Pak? Mungkin di tiap pemilu itu ada hal-hal tertentu yang mungkin berat. Jadi kalau mungkin yang tahun-tahun sebelumnya itu berkaitan dengan laporan dan lain karena masih ada celah dan lain. Tapi kalau yang secara secara fisik dan lain-lain itu memang di tahun 2024 secara fisik. Karena memang pemilunya serentak. Jadi dan jaraknya sangat dekat. Nah, itu yang memang harus yang menguras fisik, menguras tenaga itu di situ. Berapa bulan itu jaraknya dari pemilu sampai ke pilkada Pak? Pemilu itu berapa ya?
sebentar itu. November Sebentar, Pak. 2024 seperti Iya. 2023. tahun 2022 mulai awal dari 20 Oh, bulan berapa bulan Pak untuk pemilu prosesnya itu Pak? itu 20 atau 22 bulan ya. Oh, sekitar itu 20 sampai 22 nanti bulan ya Pak. Berarti yang pilkada itu tadi integritas 24 jam itu dijalankan selama 20 sampai 22 bulan itu untuk masa pemilu, belum nanti ditambah sekitar berapa lama itu Pak untuk yang pilkada Pak? pilkada 8 bulan. 8 bulan, berarti sekitar ada 30 bulan KPU Ya. Kabupaten Pati ini fokus pada pemilu dan pemilihan, kinerjanya integritas 24 jam tanpa jeda. Energinya jadi untuk waktu dengan keluarga, kebutuhan-kebutuhan lain itu jadi apa ya Pak ya? Jadi berkurang ya Pak. Ya kita yang jelas berkurang. Cuma kita kan tetap memberikan pengertian pada keluarga bahwa memang ya ini tugas negara yang harus diemban. Oke, oke. Jadi setelah itu ya Pak ya, setelah adanya proses dari awal sampai akhir sampai pemilu kemudian pilkada berakhir 30 bulan. Apakah setelah itu KPU Kabupaten Pati masih ada pekerjaan lain Pak? Laporan atau tentunya apa? kalau pekerjaan itu masih ada karena kita perlu laporan-laporan juga, kemudian misalnya pengadministrasian ya, dengan logistik yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan itu juga tidak berhenti sampai di situ aja. Tidak berhenti sampai di situ saja. Jadi ada nanti setelah selesai, mungkin setelah penetapan nanti 1 bulan atau berapa itu kan harus dilelang. Oh gitu. Jadi kita pekerjaan masih jalan terus. Oh, jadi barang-barang logistik yang sebelumnya terpakai di dalam pemilu dan pemilihan itu memang harus dilelang atau dimusnahkan mungkin Pak? Bisa ada dimusnahkan? Kalau barang-barang itu mungkin seperti kotak suara, bilik suara, surat suara itu dilelang. Itu dilelang. Ya. Lah, hasil lelangnya itu masuk ke Tentunya masuk ke kas negara. kas negara. Berarti setelah pemilu dan pemilihan KPU Kabupaten Pati itu masih harus melaksanakan atau punya tanggung jawab laporan-laporan ya Pak ya. Betul sekali. Setelah pekerjaan KPU Kabupaten Pati pemilu 22 bulan, kemudian pilkada ada 8 bulan, sekitar total ada 30 bulan pekerjaan yang integritas 24 jam tadi Pak. Setelah itu apa pekerjaan KPU selanjutnya Pak? Apa ya? Nanti dulu Apa? Pak, nanti dulu Pak, Langsung jangan dijawab? dijawab dulu Pak, Oh, jangan ya. jawab dulu. Kita nantikan di episode selanjutnya, tetap stay tune di The Podcast Demokrasi di Bumi Pati, podcast KPU Kabupaten Pati.